Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Echa Fitriana, saya sendiri dengan NPM 070 dan Ervina Febrianti dengan NPM 075 akan mempresentasikan mengenai analisis ekonomi dan analisis industri. Di sini dalam analisis ekonomi kita menggunakan pendekatan top down, yaitu analisis ekonomi dalam hakikatnya dengan pemilihan sekuritas. Yang tahap pertama ada analisis ekonomi dan pasar modal yang bertujuan membuat keputusan alokasi penginvestasian dana di beberapa negara atau dalam negeri dalam bentuk saham. Yang kedua ada analisis industri yang bertujuan berdasarkan analisis ekonomi dan pasar, tentukan jenis-jenis industri mana saja yang menguntungkan dan mana yang tidak berprospek baik. Yang ketiga ada analisis perusahaan yang bertujuan berdasarkan hasil analisis industri, tentukan perusahaan-perusahaan mana dalam industri terpilih yang berprospek baik. Lalu di sini ada analisis ekonomi. Analisis ekonomi ini adalah salah satu dari 3 analisis yang perlu dilakukan investor dalam penentuan keputusan investasinya. Yang pertama ada kondisi ekonomi dan pasar modal, di mana analisis ekonomi yang ini tuh perlu dilakukan karena kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Nah, pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat return yang disyaratkan atas investasi tersebut, dan kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan ekonomi makro. Dengan demikian, jika kita mengestimasikan aliran kas bunga ataupun premi risiko dari suatu sekuritas, maka kita harus mempertimbangkan analisis ekonomi makro tersebut. Lalu yang kedua ada variabel makroekonomi. Yang pertama ada produk domestik. Nah, produk domestik adalah ukuran produksi barang dan jasa total suatu negara. Nah, pertumbuhan PDB yang cepat merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara membaik, maka daya beli masyarakat pun akan meningkat, dan ini merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Dengan demikian, penjualan perusahaan, maka kesempatan perusahaan memperoleh keuntungan juga akan semakin meningkat. Yang kedua ada tingkat pengangguran, yaitu presentase dari total jumlah tenaga kerja yang masih belum bekerja, meliputi pula pengangguran tak kentara maupun pengangguran kentara. Nah, tingkat pengangguran ini mencerminkan sejauh mana kapasitas operasi ekonomi suatu negara. Semakin besar kapasitas karena semakin besar tingkat pengangguran di suatu negara, semakin besar kapasitas ekonomi yang belum dimanfaatkan secara penuh. Nah, jika hal ini terjadi, maka tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi utama tidak termanfaatkan secara penuh. Yang ketiga ada inflasi, yaitu kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan sehingga terjadinya penurunan daya beli uang. Nah, artinya kondisi ekonomi yang mengalami permintaan atau produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi akan menyebabkan penurunan daya beli uang atau purchasing power of money. Nah, di samping itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan real yang diperoleh oleh investor dari perusahaannya, dari investasinya. Nah, sebaliknya jika tingkat inflasi suatu negara mengalami penurunan, maka hal ini akan merupakan sinyal yang positif bagi investor seiring dengan turunnya risiko daya beli uang dan risiko penurunan pendapatan real. Nah, lalu ada tingkat bunga, yaitu terlalu tinggi. Jika tingkat bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang atau present value aliran kas perusahaan sehingga kesempatan-kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi. Nah, tingkat bunga yang tinggi ini juga akan meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Nah, di samping itu,
tingkat bunga yang tinggi juga akan menyebabkan return yang disyaratkan investor dari suatu investasi akan meningkat. Lalu ada meramalkan perubahan pasar modal. Nah, di sini ada satu hal yang perlu dicatat dalam melakukan peramalan perubahan pasar modal adalah bahwa sulit bagi kita untuk selalu berhasil dalam meramalkan perubahan pasar modal secara konsisten. Di sini ada dua hal yang dapat menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, adanya konsep pasar modal yang efisien, berarti bahwa tidak mungkin bagi kita untuk meramalkan perubahan pasar modal dan mengambil keputusan dari perubahan tersebut. Artinya, jika pasar efisien, berarti akan mustahil bagi investor untuk meramalkan perubahan pasar dan mencari keuntungan abnormal dari perubahan tersebut. Yang kedua, ada peramalan perubahan pasar modal yang akan terjadi di masa datang, biasanya didasari atas data-data perubahan masa lalu yang tersedia. Tetapi di sini juga ada dua hal yang bisa dijadikan dijadikan dasar peramalan perubahan pasar modal. Yang pertama ada dengan menggunakan perubahan siklis ekonomi, yaitu perubahan harga akan merefleksikan perubahan siklis ekonomi yang akan terjadi. Lalu apa yang bisa dilakukan investor dalam pemanfaatan perubahan siklis ekonomi untuk meramalkan perubahan pasar modal? Nah, di sini karena ada hubungan antara perubahan dan harga saham yang mendahului perubahan siklis ekonomi. Nah, ketika ekonomi memasuki siklis yang cenderung menurun menuju titik rendah atau disebut resesi, maka harga saham biasanya akan turun. Semakin kuat resesi, semakin drastis penurunan harga saham. Nah, pada situasi ini, investor harus melakukan peramalan tentang kapan saatnya siklis ekonomi menemui titik baliknya dan mulai memasuki siklis yang membaik. Lalu yang kedua ada perubahan variabel-variabel ekonomi makro, yaitu pengamatan terhadap perubahan beberapa variabel atau indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, tingkat bunga, maupun nilai tukar mata uang. Dipercaya bisa membantu investor dalam meramalkan apa yang terjadi pada perubahan pasar modal. Nah, jika investor meramalkan tingkat suku bunga akan meningkat, maka tentunya investor akan bisa memperkirakan bahwa harga obligasi maupun harga saham akan cenderung menurun. Nah, kemampuan untuk meramalkan perubahan variabel ekonomi makro tentunya akan sangat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifina Febrianti, NPM 075, mau menjelaskan tentang analisis industri. Analisis industri ini, investor itu mencoba untuk membandingkan kinerja dari berbagai jenis industri untuk bisa mengetahui jenis industri apa sih yang memberikan mereka prospek paling menjanjikan ataupun sebaliknya. Nah, di Indonesia sendiri itu ada klasifikasi industri tersendiri. Yang pertama adalah pertanian, 1, 2 pertambangan, 3 industri dasar dan kimia, 4 aneka industri, 5 industri barang dan konsumsi, 6 konstruksi, properti dan real estate, 7 infrastruktur, utilitas, transportasi, 8 keuangan, 9 perdagangan dan jasa. Kalian tuh juga bisa lihat di buku paket halaman 350 tabel 14.1. Pentingnya analisis industri. Analisis industri itu penting karena analisis tersebut itu dipercaya bisa membantu investor untuk mengidentifikasi peluang-peluang investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik risiko dan return yang menguntungkan bagi investor. Nah, kesimpulannya itu ada 5. Yang pertama itu studi mengenai kinerja tahunan industri yang menunjukkan bahwa industri yang berbeda itu mempunyai tingkat return yang berbeda pula. Yang kedua, tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. Yang ketiga, tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama itu terlihat cukup beragam. Keempat, tingkat resiko suatu industri juga beragam. Kelima, tingkat resiko
suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. Estimasi tingkat keuntungan industri. Untuk menilai suatu industri ada 2 langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah mengestimasi earning per share atau EPS, dan yang kedua adalah P atau E atau Price Earning Ratio. Nah, selanjutnya jika hasil dari kedua estimasi tersebut itu dikalikan, maka akan kita peroleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri atau expand ending value of industry. Dengan mengetahui nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri, selanjutnya akan dapat ditentukan tingkat return harapan dari suatu industri. Estimasi earning per share industri. Ada 3 teknik yang dapat digunakan untuk mengestimasikan tingkat penjualan suatu industri. Yang pertama adalah perkiraan penjualan dan daur hidup industri. Nah, itu tuh ada 5 langkah. Yang pertama itu tahap permulaan. Tahap di sini tuh pada tahap ini pertumbuhan penjualan itu sangat kecil dan profit yang dihasilkan kemungkinan juga akan menunjukkan angka negatif karena perusahaan itu harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menutupi biaya promosi dan pengembangan produk di awal-awal pertumbuhan industri. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Pada tahap ini itu permintaan itu semakin meningkat, sedangkan persaingan itu belum terlalu ketat, sehingga profit pada tahap pertumbuhan akan tumbuh dengan tinggi. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Pada tahap ini, pertumbuhan penjualan itu mulai menurun karena banyaknya pesaing yang mulai masuk dan permintaan itu sudah relatif stabil. Karena itu, profit pada tahap ini itu akan mengalami pertumbuhan yang mulai menurun dan menuju ke tingkat keuntungan yang normal. Tahap keempat atau tahap stabil. Pada tahap ini itu pertumbuhan industri akan cenderung sama dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau segmen ekonomi di mana industri tersebut berada. Tahap kelima, tahap penurunan. Pada tahap ini tingkat penjualan dan profit industri itu semakin menurun. Oleh karena itu, pada tahap ini ada perusahaan yang mulai keluar dari industri dan investor pun mulai berpikir untuk mencari alternatif lain yang lebih menguntungkan. Lalu, perkiraan penjualan dan analisis input-output. Analisis input-output adalah suatu cara alternatif mengetahui gambaran prospek penjualan suatu industri di masa yang akan datang dengan cara mengidentifikasi pemasok atau supplier dan konsumen dari suatu industri. Yang ketiga, perkiraan penjualan dan hubungan industri dan ekonomi. Teknik yang ketiga ini dilakukan dengan cara membandingkan tingkat penjualan industri dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang berhubungan dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh industri tersebut. Itu tulisannya persaingan dan return industri yang diharapkan. Intensitas persaingan dalam suatu industri itu akan menentukan kemampuan industri untuk tetap memperoleh tingkat return di atas rata-rata. Nah, itu tuh ada 5 macam faktornya. Yang pertama itu persaingan antara perusahaan yang ada dalam industri. Persaingan dalam suatu industri akan semakin meningkat jika terdapat banyak perusahaan yang ukurannya relatif sama bersaing dalam industri tersebut. Yang kedua adalah ancaman pemain baru. Besarnya ancaman pemain baru ini akan dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan masuk dalam suatu industri seperti tingginya biaya investasi, peraturan pemerintah, dan harga barang yang relatif kecil dibandingkan dengan biaya produksi. Yang ketiga, ancaman adanya produk substitusi. Produk substitusi itu akan
membatasi profit potensi suatu industri karena barang substitusi akan memunculkan alternatif bagi produk perusahaan. Jika harga perusahaan terlalu tinggi, maka konsumen itu akan pindah ke produk substitusi yang ditawarkan di pasar. Yang keempat, bargaining power pembeli. Konsumen dapat menawar harga atau meminta kualitas yang lebih tinggi dengan kemungkinan pilihan dari produk yang diberikan oleh pesaing lain. Bila jumlah konsumen lebih banyak dari jumlah industrinya, maka bargaining power konsumsi akan rendah dan sebaliknya. Nomor 5, bargaining power pemasok. Jika jumlah pemasok lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah industrinya, maka pemasok memiliki bargaining power yang besar. Begitu juga sebaliknya, jika pemasok lebih banyak dari industrinya, maka bargaining power pemasok akan berkurang. Estimasi earning multiplier industri. Teknik untuk melakukan estimasi earning multiplier industri itu ada dua, yaitu analisis makro dan analisis mikro. Dalam analisis makro itu, investor itu mempelajari hubungan antara earning multiplier industri dengan earning multiplier pasar. Sedangkan dalam analisis mikro, estimasi earning multiplier industri itu dilakukan dengan cara mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi earning multiplier industri. Nah, dalam analisis makro itu mengasumsikan adanya hubungan antara perubahan dalam K itu tingkat return yang disyaratkan dalam industri, dan G itu tingkat pertumbuhan earning dan dividen industri yang diharapkan untuk industri tertentu dengan pasar keseluruhan. Asumsi ini tuh sama halnya dengan hubungan antara perubahan dalam P atau E, H earning ratio, industri dengan PE pasar secara keseluruhan. Sedangkan dalam analisis mikro itu dilakukan dengan cara mengestimasikan 3 variabel yang menentukan earning multiplier industri, yaitu dividend ratio, tingkat return yang disyaratkan, dan tingkat pertumbuhan earning dan dividen yang diharapkan, dan membandingkan ketiga variabel tersebut dengan P atau E pasar. Dari hasil analisis tersebut, selanjutnya dapat diketahui apakah earning multiplier industri akan berada di atas, di bawah, maupun sama dengan earning multiplier pasar. Ini adalah kasus dari kelompok kami, industri tekstil RI saat pandemi sudah jatuh tertimpa tangga. Belum ciuman akibat perang dagang, industri tekstil Indonesia kembali terpukul oleh dampak pandemi corona. Pasar tekstil domestik dan ekspor ke luar negeri tergerus oleh produsen dari negara lain. Permintaan di masa pandemi anjlok tajam seiring tutupnya mal, pusat perbelanjaan, hingga pusat tekstil seperti Pasar Abang di Jakarta. Nah, jutaan karyawan itu terancam PHK dan sebanyak 80% pekerja telah dirumahkan atau di PHK. Pengurangan karyawan ini dilakukan karena utilitas produksi tekstil itu menyusut hingga 90%, sedangkan volume produksi anjlok hingga 85%. Kondisi tersebut mendorong Asosiasi Tekstil Pertekstilan meminta stimulus dari pemerintah. Keringan pembayaran listrik dan gas bisa membuat industri tekstil sedikit bernafas lega. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Ekspor Tekstil Indonesia pada Maret 2020 sebesar 33 juta US dollar, anjlok 60% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kondisi ini tuh seiring meluasnya penyebaran COVID-19 sehingga banyak negara melakukan karantina atau lockdown. Di tengah keterpurukan ini, masih ada celah bagi industri tekstil untuk bertahan hidup, yaitu dengan memproduksi alat pelindung diri. Upaya industri tekstil untuk menyelamatkan dirinya dengan memproduksi APD ternyata itu tidak terlalu berpengaruh. Pasalnya, diverifikasi
produk tersebut itu hanya mampu menyerap 3% dari total tenaga kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.